Pemirsa, motif pembunuhan istri oleh suami di Kabupaten Tuban, Jawa Timur akhirnya berhasil terungkap. Sang suami tega menghabisi nyawa sang istri akibat sakit hati lantaran sang istri meminta cerai dan sering meninggalkannya sendirian di rumah. Mujiono membunuh istrinya sendiri, Tamira, dengan cara mencekik leher saat korban tertidur pulas. Korban yang berteriak minta tolong membuat kakek berusia 65 tahun itu kalap. Pelaku lantas membenturkan kepala korban yang merupakan istrinya ke tembok hingga meninggal dunia. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku sempat pergi keluar rumah. Namun, Mujiono kemudian menyerahkan diri ke kantor Polsek Grabagan, Tuban. Pelaku diduga tega menghabisi nyawa istrinya lantaran sakit hati. Korban sering meninggalkan pelaku di rumah sendirian selama berbulan-bulan untuk menjenguk anak dan cucunya di Surabaya. Selain itu, korban juga meminta cerai dan sering berselisih karena faktor ekonomi. Untuk alasan dia, motifnya dia sampai tega membunuh istrinya, dua hal itu yang disampaikan ke penyidik. Ekonomi dan masalah ekonomi dan masalah sakit hati karena dia sudah dikecewakan. Minta cerai itu. Minta cerai dan dia ditinggal lama. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Polres Tuban. Dari Tuban, Jawa Timur, Hartono Ranggalawe, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mendalami informasi tentang suami membunuh istri di Tuban, kami sudah bersama dengan AKP Rianto selaku Kasat Reskrim Polres Tuban. Selamat siang, Pak Kasat. Selamat siang, ya Mbak Dina, selamat siang. Pak Kasat, bisa dijelaskan ini mengenai motif pembunuhan ya? Bagaimana dengan respon keluarga ataupun anak cucunya tadi yang di Surabaya? Akhirnya apakah sudah mengetahui kalau sang ayah membunuh ibu kandungnya? Baik, untuk motif pembunuhan, ya menurut pemeriksaan hasil pemeriksaan daripada tersangka, jadi motifnya jelas kemarin saya sampaikan. Jadi yang pertama adalah permasalahan ekonomi, ya ekonomi yang keseharian tersangka ini adalah sopir, ya seorang sopir, kemudian yang dia mendapat upah 150.000, yang 100 diberikan kepada korban selaku istrinya, kemudian yang 50 untuk beli solar. Nah, kemudian berawal dari situ, si istrinya sering marah-marah, kemudian sering juga meninggalkan tersangka di rumah cucu, di rumah anak yang berada di Surabaya. Nah, merasa dia begitu tidak diacuhkan oleh istrinya pada saat dia di rumah pada hari Rabu, tepatnya tanggal 24 April 2024, sekira pukul 00.15 di rumah korban, ya, Desa Pancuran, ya, Desa Pakis, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban itu, ya, dia melakukan aksinya untuk menghabisi nyawa istrinya. Artinya udah direncanakan begitu ya Pak ya? Berhasil informasi ataupun hasil keterangan daripada tersangka, jadi tidak ada rencana pada saat itu. Kemudian dia awalnya istrinya pulang dari Surabaya, kemudian tidak ada komunikasi, dan pada saat malamnya terlihat dia melihat, ya, tersangka melihat istrinya sedang tidur. Nah, dia sudah begitu ada niat langsung masuk kamar istrinya untuk melakukan aksi pembunuhan itu. Ya, Pak Kasat, hubungan antara tersangka dan juga korban ini seperti apa sih selama ini selain soal ekonomi ya? Hubungannya kurang harmonis kalau informasi dari anaknya yang kemarin diperiksa di PPA kemarin dan beberapa saksi yang sudah kita mintai keterangan, Pak. Kurang harmonisnya itu gimana? Kurang harmonisnya karena setiap hariannya korban tidak menyapa sama terhadap suaminya sendiri ataupun tersangka.
Tapi tinggal satu rumah dan hanya berdua saja di dalam rumah tersebut ya Pak? Iya, betul. Lantas apa respon dari sang anak, baik terhadap ibunya maupun ayahnya? Respon sang anak yang dari Surabaya, begitu ibunya ada kabar dari keluarga di Tuban ini ibunya meninggal, begitu dapat kabar kemudian langsung bergegas ke rumah ibunya dan kedapatan ibunya sudah tidak bernyawa lagi, kemudian dia shock. Ya, kemudian dia shock dan anaknya yang laki kemarin selaku ahli waris kita mintai keterangan selaku sebagai pelapor. Iya, kalau dari anak-anaknya begitu ya Pak ya, apakah sang pelaku ini ayah mereka pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebelumnya? Sebelum perkara ini, dia belum pernah melakukan aksi kekerasan dalam rumah tangga. Oke, baik, nanti kita tunggu perkembangan penyidikan atas kasus ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kasat Reskrim atas waktunya sudah bergabung sama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu. Ya.